hanya rumah sakit umum daerah Jombang yang mempunyai spesialis mikrobiologi. Jadi ini juga yang paling vital dalam penanganan gangren pedi. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Pelayanan poli bedah RSUD Jombang semakin terdepan. Bincang-bincang bersama Dr. Hanafi Sayogo SPB, dokter spesialis bedah RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Kembali lagi dengan saya Dianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Tema hari ini berkaitan dengan seputar gangren, yaitu terkait tata laksana dan penanganan gangren di poli bedah di RSUD Jombang. Di tengah-tengah kita sudah kehadiran seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis bedah di poli bedah RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Hanafi Sayogo SPB. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana, dokter? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, sehat, baik, dokter ya? Ya, sehat. Sepertinya jadwal ya. operasinya ya, dokter ya, full ya hari ini. Ya, full. Ya. Karena RSUD Jombang merupakan rumah sakit rujukan regional. Betul. Iya, jadi banyak sekali pasiennya yang baik. Sebelumnya terima kasih dokter karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di acara Humas RSUD Jombangnya, Pak. Baik dokter, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema hari ini berkaitan dengan tata laksana atau penanganan gangren pedia di poli bedah RSUD Jombang. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter ya, apa sih itu gangren dan apa juga penyebab dari gangren ini, dokter? Iya. Jadi gangren itu adalah pembusukan di bagian kaki dari pasien ya. Jadi faktornya sangat banyak dan itu tahunan itu sebenarnya prosesnya itu sudah tahunan ya. Khususnya pada pasien-pasien yang diabetes itu harus tata laksananya sempurna. Jadi karena begitu terkena gangren, kemudian pengobatannya tidak sempurna, itu sangat fatal nantinya karena akan bisa terjadi amputasi kaki ya. Berarti untuk penyakit gangren ini disebabkan karena infeksi bakteri ya, dokter? Ya, infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri itu tidak bisa sembuh-sembuh karena memang pembuluh darah atau suplai yang ke arah kaki itu terjadi sumbatan, dan memang sudah ada kerusakan pembuluh darah yang lama di bagian kaki itu. Jadi pada manusia itu banyak sumbatan itu sebenarnya di belakang lutut ya, di belakang lutut. Mulai belakang lutut itu terjadi penyumbatan. Efeknya adalah ke kaki bagian paling bawah. Jadi sumbatan itu kan bisa karena makanan ya, kolesterol ya, lemak, berat badan itu menyebabkan pembuluh darah itu ada endapan ya, ada kapur, ada endapan. Nah itu kebanyakan yang diserang kan di belakang lutut ya. Mulai itu karena percabangannya di situ ya, ada percabangan pembuluh darah di belakang lutut. Nah maka efeknya adalah di kaki telapak kaki kita. Jadi karena ada sumbatan di situ, pembuluh darahnya rusak. Pembuluh darah rusak disertai saraf-saraf yang rusak. Jadinya biasanya pada penderita diabetes itu kan kebas ya. Kebas, jadi enggak mati rasa, hampir mati rasa, sehingga ketika menginjak benda-benda yang tajam sampai melukai, sampai berdarah itu terkadang tidak terasa. Jadi kan penanganannya terlambatnya di situ.
Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan tadi sudah cukup detail bahwa untuk gangren ini bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri ya dokter ya. Infeksi. Bisa juga karena adanya penyumbatan aliran darah gitu ya. Terus untuk macam-macam gangren sendiri ini apa saja ya dokter? Mungkin bisa dijelaskan sekilas mungkin ya. Karena kan banyak itu ya dokter ya. Ya biasanya di masyarakat dibagi jadi dua ya, gangren yang kering dan gangren yang basah. Itu biasanya ya pembagiannya dua itu aja yang banyak diketahui masyarakat. Jadi kalau gangren basah itu penampakannya ya memang basah, ada pembusukan di situ. Jadi itu kan nanah, terus kemudian keluar serum atau cairan-cairan, itu dinamakan gangren basah. Sedangkan kalau gangren kering itu ya menghitam ya, awalnya kemerahan, kemudian kecoklatan, terakhir menghitam. Jadi cairan yang dikeluarkan sedikit, itu dinamakan gangren kering ya. Kemudian kalau gas gangren itu jenis gangren basah yang cepat menyebar, naik ke tungkai ya. Jadi di masyarakat kita memang terkadang itu kalau ada gangren basah itu harusnya dokternya menyarankan untuk amputasi jari, tidak mau amputasi. Gitu, dokter. Nah itu padahal naik ke atas karena ada yang namanya gas gangren, itu disebabkan oleh kuman ya yang ganas, itu cepat menyebar ke tungkai. Akhirnya tindakannya ya harus amputasi di bawah lutut ya. Untuk gejala-gejala gangren ini kan seperti yang dokter jelaskan, ada gangren basah, gangren kering, kemudian gangren gas ya dokter ya. Apakah dari ketiga gangren ini mereka mempunyai gejala yang sama dokter ya dari tiap-tiap yang ini? Ya gejalanya hampir mirip ya. Yang pertama yang jelas nyeri. Nyeri ya dokter. Nyeri ya, karena sesuatu yang busuk di dalam tubuh kita itu menyebabkan nyeri. Nyeri, kemudian panas ya, panas, badan greges ya. Kemudian di bagian kakinya itu sendiri atau jari kakinya itu sendiri ada perubahan warna, perubahan warna kulit ya. Ruam gitu ya dok. Ruam, kemerahan, kemudian jadi coklat, terus terakhir menghitam ya. Kemudian timbul gelembung atau bula ya. Nah gelembungnya itu nanti akan terisi cairan, terisi ya nanah ya. Nah itu akhirnya melebar ya, melebar dari jari, terus kemudian ke atas ya, ke bagian dorsumnya ya, yang bagian hitam atau telapaknya yang bagian putih di bawah itu. Ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, Dokter Hanafi telah menjelaskan bahwa gangren ini begitu banyak macamnya, dari mulai gangren basah, gangren kering, kemudian gangren gas. Dari ketiga ini juga penyebab gejalanya juga berbeda-beda ya dokter. Dari terasa nyeri di bagian luka itu tadi, kemudian warna kulit yang menjadi ruam atau kemerahan gitu ya dokter ya. Iya. Dokter, seperti yang saya tahu kan kebanyakan gangren ini diderita oleh seseorang yang mempunyai penyakit atau riwayat diabetes ya dokter ya. Iya. Apakah ada kemungkinan bagi seseorang yang tidak mempunyai riwayat penyakit bisa terserang penyakit atau infeksi gangren ini dokter ya? Iya, bisa saja. Itu khususnya kalau kebersihannya tidak terjaga ya. Kebersihannya tidak terjaga, kemudian daya kekebalan tubuh, imunitas tubuhnya sangat rentan ya. Pada pasien-pasien itu bisa terjadi seperti itu. Berarti untuk orang-orang yang tidak mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes ini juga ada kemungkinan untuk bisa terindikasi atau terinfeksi gangren ini ya dokter ya? Iya, bisa betul, juga betul. Karena kebersihannya mereka kurang, Iya, kemudian daya imunnya juga pas lagi drop gitu ya Iya, dokter. betul. Terus untuk tahap awal apa sih dok yang harus dilakukan untuk mengatasi penyakit gangren ini atau infeksi gangren ini, khususnya yang sudah dokter lakukan di RSUD Jombang atau di poli bedah khususnya? Ya, jadi saya sangat menganjurkan ya untuk masyarakat untuk datang ke poli bedah Rumah Sakit Jombang ya, karena penata laksananya biar sempurna ya, karena kalau tidak tertangani kan sangat fatal ya. Nah,
Yang pertama kali sebelum kita memberikan pemberian antibiotik, kita melakukan kultur kuman ya, kepekaan kuman, tes kepekaan kuman. Nah, ini tentu tidak ada di rumah sakit lain ya. Kultur kepekaan kuman ya, dok. Ya, selain betul, itu apa, dok? Apa diperlukan tes darah, CT scan gitu apa? Ya, nanti penanganannya adalah teamwork ya. Jadi tidak hanya poli bedah saja, tetapi disokong oleh poli penyakit dalam ya. Jadi untuk regulasi gula darah itu dari poli penyakit dalam. Nah, kan pengobatannya nanti untuk diabetesnya bisa dengan obat-obatan atau injeksi insulin. Karena kalau gula darahnya tinggi itu media yang bagus bagi kuman untuk berkembang biak ya. Jadi gula darah diatur, kemudian kultur, kemudian pemberian antibiotika sesuai dengan kuman itu. Nah, yang terakhir adalah pembedahan ya. Pembedahan itu adalah untuk menghilangkan dari sumber kuman ya. Karena di situ kan ada kulit, ada lemak yang sudah mati, tempat kuman itu berkembang biak. Nah, itu kalau tidak diambil ya, obat-obatan tidak bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan yang mati ini karena sudah tidak ada suplai kan ke bagian yang mati ini. Jadi bagian yang mati menghitam itu dilakukan operasi, jadi diambil ya, dibuang ya, sampai dengan pada jaringan yang hidup yang segar, tandanya ya ada perdarahan. Nah, kalau ada perdarahan obat nanti bisa ke situ. Dan operasi untuk pasien gangren ini ya tidak bisa hanya sekali ya, terkadang tidak cukup sekali ya, karena kita harus mengikuti perkembangan dari yang bagian mati itu, yang terserang kuman itu sampai seberapa jauh ya. Misalnya minggu ini jarinya menghitam, ya itu jarinya yang dipotong, amputasi. Kalau kemudian itu infeksinya naik ke atas, ya yang bagian naik itu dioperasi lagi. Apakah ada kemungkinan, dokter, bagi seseorang yang sudah terinfeksi gangren ini untuk sembuh, dokter? Ya bisa untuk sembuh bisa ya. Dengan tata laksana yang baik itu ya, tadi, tanpa ya, amputasi, terkadang bisa kalau masih tahap awal ya. Nah, sedangkan pada tahap akhir yang sampai dengan amputasi ya kita punya tim untuk rehabilitasi medik ya. Rehabilitasi medik, bagaimana nanti tentang prostesisnya, sehingga meskipun tanpa kaki pasien bisa jalan ya dengan prostesis atau kaki palsu. Iya. Baik, Humas RSUD Jombang Menyapa, sudah dijelaskan oleh Dr. Hanafi bahwa poli bedah RSUD Jombang sudah menyiapkan sedemikian tata laksana yang baik dan sesuai dengan protokol kesehatan tentunya ya, dokter ya. Dan untuk tahap awal yang harus dilakukan yaitu mengikuti dari kultur tadi ya, dokter ya, penanganan kultur, kemudian pemberian antibiotik, terus adanya CT scan juga perlu ya, dokter ya. Untuk mungkin bisa dijelaskan, dokter ya, bagaimana sih, dokter, cara untuk mencegah agar kita tidak terhindar dari infeksi gangren ini, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa semuanya. Jadi memang untuk menderita diabetes khususnya harus hati-hati ya, selalu pakai alas kaki ya, kemanapun ya, di dalam rumah kalau perlu ada alas kaki khusus yang menjaga kaki dari, terkadang ada benda tajam ya. Nah, alas kakinya sendiri sebelum dipakai juga harus dicek lagi ya. Terkadang itu ada banyak kejadian pakai sandal, ternyata sandalnya itu sudah terkena paku. Jadi harus terus dicek, harus hati-hati. Kemudian kebersihannya ya sering disabun bagian kaki ya. Sebelum potong kuku juga harus hati-hati, disabuni, dicuci yang bersih. Potong kuku juga mempengaruhi, dokter ya? Iya. Kemudian tentu gula darah harus distabilkan. Pola makan juga harus yang sehat, tidak lemak-lemak, agar pembentuan dari pembuluh darah itu sudah bisa tertanggulangi. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa,
seperti yang beliau jelaskan bahwa untuk mencegah penyakit atau infeksi gangren ini bisa terdiri dari menjaga pola makan, kemudian untuk penderita diabetes harus selalu memperhatikan dan menjaga kondisi kaki terutama ya dokter ya, perawatan lukanya itu juga harus terjaga. Kemudian menjaga berat badan agar tetap stabil dan imunitas ya dokter ya, untuk selalu membersihkan luka-luka itu tadi ya dokter ya. Dokter, ini kan berhubung waktunya juga singkat dokter, karena ada tindakan operasi juga dokter. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang menonton, mungkin pesan atau kesan apa sih dok yang perlu atau istilahnya untuk biar pemirsa itu bisa aware lagi terhadap gangren atau lebih tahu, oh ini loh penyakit ini sebenarnya berbahaya juga ya dokter ya. Pesan saya sih kalau apa itu sering atau kontrol ke poli bedah ya, kalau ada luka itu gitu, ada luka di kaki, kontrol ke poli bedah rumah sakit untuk layanannya daerah Jombang ya. Betul. Sehingga nanti penata laksananya bisa sempurna. Kemudian ya semuanya, seluruh lapisan masyarakat, kepada tenaga kesehatan ya di puskesmas itu saya juga menyarankan untuk mengkonsultasikan. Jadi tidak ada keluhan tadi ya. Bila ada keluhan, karena kalau terlambat memang akan fatal gitu. Untuk dokter poli bedah sendiri ini untuk saat ini ada berapa orang dokter yang menangani? Ada 3 orang. Ini siapa aja dokter, bisa disebut? Dokter Agung Supriyadi, spesialis bedah. Dokter IKD. Kemudian dokter saya. Untuk pelayanan di poli bedah ini berarti setiap hari ya dokter ya, dari Senin sampai dengan Jumat ya dokter. Layanan apa sih dok yang kita berikan atau layanan tambahan yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang tidak ada di rumah sakit lain dokter? Kultur ya. Kultur kepekaan kuman dan sensitivitas antibiotika, karena hanya rumah sakit umum daerah Jombang yang mempunyai spesialis mikrobiologi. Jadi ini juga yang paling vital dalam penanganan gangren pedis. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk yang tadi dijelaskan oleh Dr. Hanafi bahwa bagi masyarakat semua yang mempunyai keluhan mungkin terkait atau ingin periksa penyakitnya, merasa apa atau mempunyai riwayat gangren ya dokter ya, bisa langsung periksa ke poli bedah di RSUD Jombang. Dan untuk pelayanannya di poli bedah RSUD Jombang dari hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Senin sampai dengan Kamis untuk pendaftarannya jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian kalau untuk hari Jumat pukul 7 sampai dengan pukul 11. Dan untuk layanan tambahan yang diberikan di RSUD Jombang ini juga sudah banyak termasuk kultur kepekaan kuman itu tadi ya dokter ya. Terus ada juga, kita juga sudah tersedia spesialis mikrobiologi tadi ya dokter ya. Baik, terima kasih pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang beliau sampaikan ini tadi bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk semuanya. Sebelumnya terima kasih dokter karena sudah menyempatkan waktu luangnya yang sangat terbatas untuk mengisi di acara kita ini. Lain kali mungkin bisa diundang lagi ya dokter ya. Baik, terima kasih Humas RSUD Jombang Menyapa. Kembali lagi dengan saya nanti di acara selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.